Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ni'amil zahirati wal batinati qatima wa khadisa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala atba'ihil ladzina warisu ilmahum wal ulama warasatul anbiya'i akrim warisa wa marusamafat. Para santri dan wali santri yang ada di rumah Pondok Pesantren Afisinang Ronggo Kota Kediri, awalan panjatan rasa tasyakur dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tandai dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam ini kita masih ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang berupa nikmatul iman wal Islam dan nikmatul sihah aqliyah wa sihah badaniyah, sehingga dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, termasuk barusan saja melaksanakan sholat jamaah tarawih. Mudah-mudahan puasa kita, jamaah tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, sholatul lail kita, sedekah kita selalu didasari dengan imanan wahtisaban, sehingga mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang endingnya mudah-mudahan kita mendapatkan titel dari Allah, dijadikan orang yang la'allakum tattaqun, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat wassalam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan wali santri Pondok Pesantren Afisinang Ronggo Kota Kediri yang berbahagia, saya selaku pengasuh pondok pesantren menyampaikan pengajian episode yang kesekian kalinya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan, batalkah mandi keramas di siang Ramadan? Ini sebagai evaluasi ibadah puasa kita. Kadang kita sering menjalankan sesuatu yang dianggap biasa, ternyata bisa membatalkan puasa atau minimal mengurangi pahala puasa kita. Oleh karena itu, saya menyampaikan pada para santri dan wali santri untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa. Di dalam kitab Nihayatuz Zain, di sana disebutkan orang yang muntah dengan sengaja dan memasukkan segala sesuatu pada lubang-lubang tertentu, lubang tenggorokan, lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, lubang dubur dan kubur, itu adalah membatalkan puasa. Tapi pemahaman ini ada pengecualian, yaitu ketika kemasukan yang namanya ludah, ingus atau mandi, ada pengecualian. Mandi keramas, mandi besar ada 3 macam. Yang nomor 1, mandi keramas, mandi besar wajib, yaitu ketika kita mandi keramas, mandi wajib ketika junub, ketika haid, ketika nifas. Itu adalah mandi keramas,
mandi besar wajib. Yang nomor 2, mandi keramas mandi besar sunnah, yaitu kita mandi keramas mandi besar pada saat akan berangkat melaksanakan sholat Jumat, atau ketika kita mandi besar mandi keramas pada saat akan berpakaian ihram melakukan ibadah umroh dan yang sejenisnya. Yang nomor 3, mandi keramas mandi besar tabarruk, yaitu mandi keramas mandi besar dalam rangka untuk penyegaran. Contoh, ketika kita di siang Ramadan terasa kondisi agak varitaya, lemes, terus kita mandi besar mandi keramas dalam rangka tabarruk untuk mencari penyegaran badan. Para santri yang berbahagia, di siang Ramadan ketika kita melaksanakan mandi keramas mandi besar wajib, dan ketika kita melaksanakan mandi keramas mandi besar sunnah, karena namanya mandi keramas itu seluruh tubuh dibasahi, kemudian tidak sengaja lubang-lubang tertentu itu kemasukan air, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Karena melaksanakan mandi besar wajib itu merupakan sebuah kewajiban, melaksanakan mandi besar sunnah karena merupakan sebuah anjuran, maka jika tidak sengaja kemasukan air, maka puasa kita tidak batal, tetap sah. Para santri yang berbahagia, ketika kita di siang Ramadan melaksanakan mandi keramas mandi besar tabarruk hanya karena mencari kesegaran, kebugaran, tidak sengaja kemasukan air lubang mulut kita, tenggorokan kita, mungkin lubang hidung kita, mungkin lubang telinga kita, mungkin lubang mata kita, mungkin lubang dubur atau kubul kita, tidak sengaja kemasukan air, maka puasa kita batal, termasuk yaitu mubtilatil shaum, itu membatalkan puasa. Ini dimaksudkan adalah bahwa ketika kita di siang Ramadan, hindarilah untuk melaksanakan mandi keramas mandi besar tabarruk hanya sekedar mencari kesegaran. Karena itu kita lebih baik untuk tidak melakukan mandi keramas mandi grujukan mandi besar ketika di siang Ramadan ini. Jangan-jangan nanti bisa membatalkan puasa kita. Yang terkait dengan itu adalah hindarilah di siang Ramadan kita untuk tidak mudah berkumur, baik pada saat kita melakukan berwudu menghilangkan hadas kecil maupun ketika kita mandi biasa atau mandi kecil. Karena kenapa saya menyampaikan begitu?
masih banyak masyarakat dia tekun melaksanakan ibadah puasa, tapi kadang-kadang dia terlena membiasakan mandi keramas, mandi besar di siang Ramadan hanya karena mencari kesegaran. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualitas ibadah puasa kita agar benar-benar berpuasa dan berpuasa dengan benar, sehingga Allah akan memberikan gelar kepada kita la'allakum tattaqun, benar-benar dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu menggempur dosa-dosa kita selama 1 tahun yang sudah kita lewati. Baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa imanan, didasari dengan iman, wa ihtisaban, ikhlas hanya mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan para santri kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, sehingga Allah segera mencabut virus corona yang menimpa pada bangsa Indonesia yang kita cintai bersama ini. Mohon maaf, aku qouli hadza wa sallallahu walakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.